Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan terima kasih untuk kesempatannya saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu rekruter AI for Impact Scholarship 5.0 pada video presentasi saya. Adapun judul yang saya angkat yaitu analisa strategi konten marketing dalam meningkatkan penggunaan chatbot Smojo AI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lovita Karina Berubangun. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Sumatera Utara. Baik, langsung saja untuk yang pertama. Dalam meningkatkan suatu konten digital, pastinya kita memerlukan suatu strategi. Nah, di sini saya ada memaparkan 3 strategi. Yang pertama, fokus pada tujuan utama. Tujuan dari dibuatnya konten itu ialah untuk sang target. Di sini ada 2 target yang saya notice. Yang pertama, target audience. Dengan strategi yang jelas, kita dapat mengidentifikasi siapa target audience kita. Ini juga memungkinkan kita untuk membuat konten yang relevan dan menarik bagi mereka. Yang kedua, ada tujuan bisnis. Jadi setiap konten yang kita buat itu memiliki tujuan yang jelas. Apakah itu meningkatkan kesadaran merek ataupun meningkatkan penjualan dan juga membangun loyalitas pelanggan. Yang kedua itu ada efisiensi. Dengan strategi yang baik, kita dapat mengalokasikan sumber daya, baik itu waktu, anggaran, dan juga tenaga kerja secara efisien. Kita tidak perlu lagi membuat konten secara acak tanpa arah. Strategi marketing itu juga memungkinkan kita untuk mengukur kinerja konten dan melakukan evaluasi secara berkala. Dan yang terakhir ada relevansi. Konten yang relevan dengan kebutuhan dan minat audiens itu akan lebih mudah diterima dan juga dibagikan. Kemudian kita masuk pada aplikasi chatbot yang bakal kita promosikan. Terdapat 3 macam aplikasi chatbot. Yang pertama ada Vico AI, yang kedua ada Peggy Bot, dan yang ketiga ada Stoicism. Untuk presentasi kali ini, aplikasi chatbot yang saya gunakan untuk konten saya ialah Vico AI. Vico AI itu merupakan asisten virtual cerdas yang ditenagai oleh teknologi GPT-4, dirancang untuk membantu kita dalam segala hal yang berkaitan dengan pemasaran. Seperti halnya konten tulisan mulai dari yang singkat hingga yang panjang. Selain itu, Vico juga membantu kita merancang strategi pemasaran yang efektif dan juga memberikan ide-ide kreatif untuk desain. Dengan Vico, kita akan memiliki seorang asisten pemasaran pribadi yang siap membantu kita kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, untuk proses pembuatan konten dari Vico AI ini, saya mulai dari riset mendalam seperti menentukan target pengguna, tujuan konten, dan juga menganalisis kompetitor. Dilanjutkan dengan menghasilkan ide-ide kreatif yang mana saya membuat suatu benchmarking di antara konten referensi dengan konten pribadi saya. Kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk konten yang menarik dan juga informatif. Setelah itu, konten tersebut disebarluaskan dan juga dipromosikan agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terhitung sejak 17 Agustus 2024, tepatnya jam 20.00 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024, jam 19.14, dengan follower saya 359 orang, telah ditonton sebanyak 460 orang, disukai oleh 38 orang, dengan komentar sebanyak 6 orang, dan diteruskan sebanyak 3 orang. Kemudian, konten saya telah dijangkau sebanyak 182 akun, di mana 37,5% diantaranya merupakan pengikut saya, sementara 62,5% bukan pengikut saya. Tidak lupa juga saya membuat analisis SWOT pada konten saya. Yang pertama ada strengths, di mana konten saya itu menonjol karena berhasil membangun koneksi emosional dengan penonton melalui POV yang kuat, tutorial yang jelas, dan juga voice over yang personal. Visual yang menarik serta nilai edukatif yang tinggi juga menjadi daya tarik tersendiri. Yang kedua ada weakness. Jadi di weakness ini kualitas audio dan visual yang kurang baik dapat mengurangi daya tarik konten saya, dan juga persaingan yang ketat di platform media sosial juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Begitu pula dengan perubahan algoritma yang terus terjadi. Kemudian yang ketiga ada opportunities, di mana saya memiliki banyak peluang untuk mengembangkan konten saya lebih lanjut. Kolaborasi dengan kreator lain dapat memperluas jangkauan, sementara mengikuti tren terbaru dan menargetkan niche market akan membantu saya menarik audiens yang lebih spesifik. Kemudian ada threats, munculnya kompetitor baru dengan konten yang lebih baik dan juga menarik merupakan ancaman yang harus diwaspadai. Nah, jadi saya perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas konten untuk tetap relevan. Baik, tiba saatnya kita berada di penghujung pemaparan presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.